Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arab wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi manabi'ul ilmi wal hikam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Alhamdulillah, kita haturkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita sampai kita bisa melanjutkan kajian kita untuk sedikit mengenal, mengerti, memahami dari perjalanan kehidupan manusia yang tersuci, manusia yang telah Allah gariskan untuk menjadi contoh sebagai contoh bagi seluruh umat manusia. Berarti di dalam kisah perjalanan kehidupannya Nabi adalah kisah kehidupan yang terlengkap, yang bagaimanapun posisi kehidupan seseorang, mereka bisa memposisikan kehidupannya dengan mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau dari orang kaya, mau dari orang miskin, mau dia berkedudukan, mau dia tidak berkedudukan, semuanya sama Allah Subhanahu wa taala didesain untuk bisa mengikuti segala aktivitas dan kebaikan-kebaikan yang telah dilaksanakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah beberapa waktu yang lalu kita telah sedikit mengenal tentang perjalanan hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah, sampailah kita pada bab selanjutnya, yaitu pengenalan terhadap mawalihi, budak-budak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Abu Ya Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Di sana diterangkan ada banyak ya, budak-budaknya Nabi ini sangat-sangat banyak. Tapi di dalam kitab beliau yang beliau tuliskan, yang laki hanya 26. Yang laki hanya 29, sedangkan yang perempuan ada 7 orang. Padahal kalau seperti yang kita sampaikan ya, kitab sejarah apalagi yang berkaitan dengan jumlah, banyak perbedaan di situ. Karena zaman dulu itu bukan orang yang pripen perihal tanggal, pripen perihal mereka hanya bisa mengungkapkan pada satu hal yang global gitu aja. Jadi ketika ditanya berapa jumlah budaknya Nabi, ya mereka jawab puluhan. Banyak, jumlah budaknya Nabi banyak. Kalau kita lihat di kitab-kitab yang lain, bahkan di kitab Abu Ya Muhammad Al-Maliki, setelah beliau menyebutkan 29 budak laki-laki dan 7 budak perempuan, beliau menyatakan bahwasanya budak laki-lakinya Nabi Muhammad itu kalau menurut versinya Ibnu Jauzi ya, ada 43 orang yang laki dan 11 orang yang perempuan. Berarti jumlahnya di sini 54 gitu. Padahal kalau beliau tulis di dalam kitabnya beliau enggak lebih daripada 36. Tapi beliau juga mengungkapkan, Ibnu Jauzi mengatakan jumlah budaknya Nabi ada 54 orang. Bahkan kalau kita lihat dalam apa yang disampaikan oleh Syekh Siddiq Hasan, beliau mengatakan jumlah budaknya Nabi yang mana beliau juga bebaskan budak-budak tersebut berjumlah 63 orang. Di sini kan banyak. Ya, intinya memang perbudakan itu telah ada walaupun jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan seperti yang kita ketahui, ini syariat, ini agama memberikan sistem bagaimana perbudakan itu akan hilang dengan berlalunya masa. Bagaimana kita ketahui ya, banyak daripada syariah Islam itu yang mengharuskan pembebasan budak, seperti zihar, ya, hukuman bagi mereka-mereka yang kumpul suami istri di waktu siang, maka
salah satu tebusan atau hukumannya mereka diwajibkan untuk membebaskan budak. Begitu juga mereka-mereka yang menyalahi sumpah, maka salah satu opsi untuk menebus tebusan bagi sumpahnya dia adalah membebaskan budak. Juga Nabi memberikan motivasi, ya, banyak daripada keunggulan, keutamaan mereka para budak itu untuk dibebaskan, hingga dikatakan siapa orang yang membebaskan seorang budak, dibebaskan, dimerdekakan, maka dia akan mendapatkan pembebasan daripada api neraka. Dan dari sini kan memberikan satu pemahaman di dalam diri kita bahwasanya Islam sangat berusaha untuk terus meningkatkan kualitas daripada manusia itu sendiri. Kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu telah menerangkan pentingnya ilmu, ya, pentingnya pendidikan. Dan kita baru merasa sebagai rakyat Indonesia setelah merdeka sekian tahun, kefokusan pemerintah terhadap pendidikan baru terrealisasi di situ. Sedangkan Nabi ngajarkannya mulai dulu. Juga pemerintah dunia gitu loh. Banyak di antara negara-negara bagian, ya, perbudakan itu masih ada gitu. Bahkan masih 100 tahun yang lalu itu masih ada, budak-budak itu masih ada. Andai kata perjalanan syariah ini benar-benar diterapkan, maka perbudakan itu akan lebih cepat untuk sirnanya. Walaupun juga pintu pembukaan adanya perbudakan juga tetap ada gitu. Pintu perbudakan. Intinya kita sebagai kaum muslimin telah didesain syariah ini tadi untuk menjadikan manusia ini jauh lebih mulia dan terhormat. Ya, sedikit mengenal terhadap beberapa budak-budaknya Nabi, dan kita ketahui, ya, mayoritas hampir seluruhnya budak-budak yang dimiliki sama Nabi dimerdekakan. Masya Allah, ya. Padahal kita kalau tahu harganya budak itu sangat-sangat mahal, ya kan, manusia kan. Harga seorang manusia dibeli diuangkan kan mahal di situ. Yang pertama di antara yang dicatat yang diterangkan oleh Abu Ya Muhammad Al-Maliki, yaitu Zaid bin Harithah. Jadi kita sering kan mendengar nama Zaid bin Harithah. Dia adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh baginda Rasul. Punya anak juga namanya Usamah, juga budaknya Nabi. Punya anak juga namanya Thauban. Kemudian Nabi juga punya budak namanya Abu Kabsyah. Sebagian mengatakan namanya Sulaim. Dia pernah ikut perang Badar dan dia juga dimerdekakan oleh Nabi, yang mana ia meninggal pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian ada budaknya beliau yang nomor 5 namanya Ansah, juga dimerdekakan. Ada juga budak laki-laki namanya Sukron pakai qaf, ya, Sukron, yang mana sebagian riwayat mengatakan nama aslinya adalah Saleh. Yang beberapa riwayat menerangkan bahwasanya Sukron ini didapatkan daripada ayahnya, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi budak warisan. Sebagian riwayat mengatakan ini bukan budak warisan, tapi ini budak yang dibeli dari Abdurrahman bin Auf dan Nabi merdekakan. Insyaallah. Kemudian beliau juga punya nama budak yang selanjutnya nomor 7, Rabahul Aswad An-Naubi, dimerdekakan oleh Nabi. Kemudian Nabi juga punya budak namanya Yasar Ar-Ra'i, ya, An-Naubi, juga dibunuh dalam keadaan dia meninggal. Kemudian yang nomor 9 budak beliau Abu Rafi', yang mana beliau dapatkan daripada hadiah Sayyidina Abbas. Kemudian Nabi membebaskannya Abu Rafi' ini karena memberikan kabar gembira bahwasanya paman beliau Sayyidina Abbas masuk ke dalam Islam. Nah, kemudian ada juga namanya Abu Muwaihabah. Kemudian juga dibebaskan oleh beliau. Kemudian ada namanya Fadhalah, ya, yang mana Fadhalah ini meninggal di negeri Syam. Kemudian ada juga namanya budaknya Nabi namanya Rafi'.
Yang mana Rafi ini juga dimerdekakan oleh baginda Rasul. Juga ada namanya Mut'im. Kemudian selanjutnya yang ke-14, nama budaknya beliau adalah Karkaroh. Ya, Karkaroh. Namanya orang-orang di Jazirah Arab ya. Terkadang mereka juga bukan negeri Arab, dari Syam, Persia, dari Persia sana. Jadi namanya kadang macam-macam di situ. An-Naubi. Dan juga kasusnya sama, dimerdekakan oleh Nabi. Kemudian ada Z. Z ini kakek daripada Bilal bin Yasar. Kemudian ada namanya Ubaid. Kemudian ada namanya Tuhman. Kemudian ada namanya Ma'bur Al-Qibti. Yang mana budak Ma'bur Al-Qibti ini adalah hadiah daripada Raja Qibti. Kalau bahasa kita Raja Muqawqis ya. Kemudian ada namanya Waqid. Kemudian beliau juga punya budak namanya Hisham. Kemudian juga ada yang namanya Abu Waqid. Jadi ada Waqid, ada Abu Waqid. Waqid itu anaknya, Abu Waqid itu bapaknya Waqid itu juga. Jadi anak sama bapak itu budak. Itu budaknya Nabi. Kemudian Abu Dhamirah, yang mana Nabi dapatkan ini dari harta rampasan perang. Kemudian ada namanya Hunain. Kemudian ada juga yang namanya Abu Usyab, nama aslinya Ahmar. Kemudian ada juga budaknya Nabi namanya Abu Ubaid. Kemudian ada juga yang namanya Safinah. Safinah ini dulu aslinya budaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini ngasihkan Safinah kepada Nabi untuk berkhidmah semasa hidupnya Nabi. Jadi katanya Ummu Salamah, saya mau bebaskan kau dengan syarat satu, kau khidmah sama Nabi selama-lamanya, selama Nabi masih hidup. Katanya Safinah, tidak usah ngomong kayak gitu, itu juga harapannya saya. Bisa dekat dan bisa khidmah sama Nabi. Kemudian jadi bukan cita-citanya kebebasan ya, tapi cita-citanya bisa khidmah sama Nabi. Kok pas gitu lah. Kemudian yang nomor 27 ada Abu Hindun, dimerdekakan sama Nabi. Kemudian ada Anjasyah. Ada juga yang terakhir di dalam kitab ini Abu Lubabah. Dan di akhir daripada 29 orang yang disebutkan oleh Abu Ya Muhammad Al-Maliki, beliau juga menerangkan bahwasannya banyak riwayat yang mengatakan budak beliau lebih daripada 29 ini yang laki-laki. Kemudian yang perempuan yang dicatat oleh Abu Ya Muhammad Al-Maliki ada Ummu Rafi', yaitu istri daripada Abu Rafi'. Ya, kan tadi ada Abu Rafi' yang sebagian riwayat mengatakan itu warisan daripada abahnya Nabi, yaitu Abdullah. Kemudian ada juga yang perempuan namanya Maria Al-Qibtiyah. Kemudian juga ada yang namanya Qaisar Al-Qibtiyah. Kemudian ada namanya Raihana. Kemudian yang kelima Maimunah binti Sa'ad. Kemudian ada juga Hadrah dan Radwah. Jadi inilah salah satu gambaran bahwasanya Nabi itu walaupun dengan keterbatasannya yang kita ketahui ya, tapi beliau hakikatnya memang kaya gitu loh. Bayangkan aja budaknya sekian banyak gitu loh. Walaupun dalam riwayat itu tidak mengatakan banyaknya budak-budak ini, saya tidak mengatakan orang-orang yang khidmah ya. Masih ada Sayyidina Abdullah bin Anas. Ya, Sayyidina Abdullah siapa ini? Anaknya Sayyidina Anas ini kan khadim, pembantunya Nabi. Ada nanti bab sendiri yang menerangkan tentang ini ada nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan sedikit mengenal tentang mereka-mereka yang melayani Nabi. Masih banyak lagi yang melayani Nabi. Budak-budaknya aja segini banyaknya gitu. Tapi Nabi masih betulin sandal sendiri, jahit sendiri, ya kan, bersih-bersih rumah sendiri. Bayangkan kalau punya pembantu sekian banyak, budaknya aja sekian banyak, walaupun dikatakan ini budak bukan dalam satu waktu. Jadi Nabi itu nanti dapat
dibebasin, dapat lagi, dibebasin, dapat lagi. Tapi kan intinya Nabi ini banyak, orang yang mau melayani beliau ini kan banyak. Orang yang berkhidmah, yang bekerja untuk beliau banyak. Sallallahu alaihi wa alihi. Mungkin sekelumit ini tentang penjelasan terhadap kepemilikan atau punyanya Nabi terhadap budak-budak. Tapi di sini juga ada nilai di mana Nabi itu loman, ya, ringan tangan. Walaupun karena ringan tangannya Nabi membebaskan budak-budak tersebut, sampai sahabat-sahabat itu sering kadang kalau lihat budak terlalu kasihan terhadap mereka, kadang tuan-tuannya menyiksa. Seperti yang kita ketahui ya, budak dalam Islam itu bukan satu hal yang menakutkan seperti yang kita lihat di film-film perbudakan, disuruh kerja, dikasih makan sedikit, disiksa. Di dalam Islam itu diatur, perbudakan itu diatur. Dia kayak keluarga gitu, ada nafkahnya. Jadi kita kenal nafkah itu ada nafkah karena nasab, ada nafkah karena pernikahan, ada nafkah karena kepemilikan. Dia memiliki budak, dia dikasih nafkah, dia harus ada ujrohnya, dia harus dikasih makan, harus hidup yang layak, yang demikian. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan, dan mereka itu nilainya seperti keluarga. Para budak. Bahkan salah satu wasiatnya Nabi ketika Nabi meninggal itu as-shalah wa ma malakat aymanukum. Perhatikan salat, perhatikan salat dan budak-budak kalian. Sampai sebegitunya Nabi harus diorangkan. Kita juga telah mengenal kemarin budak itu masih bisa keluyuran, ya kan, masih ibarat budak itu masih lebih memiliki kebebasan. Ada namanya tawanan. Dalam Islam itu tawanan keluyuran di kota. Tawanan itu jalan-jalan. Ini saking memuliakan, dan Nabi bilang kalau kalian makan apa, tawanan itu harus makan itu juga. Gitu. Jadi tidak membedakan. Sampai sebegitunya Nabi ini memuliakan para budak dan mereka-mereka yang secara grade atau level dalam kehidupan ini rendah. Ya. Kemudian ada pertanyaan, dari mana sih asal budak-budak tersebut? Budak itu awal kok bisa sih ada budak gitu ya kan, bingung kan ya. Kok bisa ada budak, dari mana gitu loh. Budak itu dari kalahnya satu golongan atas peperangan. Contoh si A menyerang si B. Nah, si B akhirnya kalah di situ. Nah, pilihannya dua terkadang. Mau dibunuh atau menjadi budak gitu. Akhirnya jadi budak. Nah, dari situlah adanya perbudakan. Juga demikian Islam juga demikian. Kenapa sih Islam kok terus saya katakan tadi ada pintu perbudakan itu tetap bisa ada. Pintu perbudakan, kemunculan perbudakan itu bisa ada. Seperti Muslim menyerang salah satu kelompok yang memang sudah kategorinya layak untuk diserang, ya kan? Layak untuk diperangi, kemudian yang layak untuk diserang dan diperangi kalah di situ. Akhirnya yang kalah yaitu tadi orang-orang yang kalah jadi budak. Nah, kok bisa pintu Islam juga membuka perbudakan demikian? Karena tidak menutup kemungkinan mungkin ada beberapa wilayah-wilayah yang juga diserang, kaum musliminnya diserang, kemudian kalah, akhirnya musliminnya jadi budak juga bagi orang-orang non-muslim yang memerangi. Akhirnya orang-orang non-muslim punya budak, orang muslim pun punya budak. Di situ bisa tuker-tukeran nanti fungsinya. Nah, paham ya? Jadi perbudakan itu munculnya karena demikian, kalahnya satu kelompok atas peperangan. Kelas mungkin untuk sampai ini pertanyaannya yang masuk masih demikian. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab akan kita jawab di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga yang sekelumit ini memberikan kemanfaatan buat saya dan seluruh yang mendengarkan. Adanallahu wa iyyakum. Kami tutup dengan talqin wa dzikir dan doa kunut. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan, ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan, إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.